Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini guru akan menjelaskan materi tentang PPKN tema 2 subtema 1 tentang tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah lakunya atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap individu memiliki tanggung jawab karena tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan manusia. Meskipun tanggung jawab merupakan bagian dari kehidupan manusia, tetapi ada beberapa orang yang tidak mau bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, di sini ada guru akan menerangkan macam-macam tanggung jawab. Yang pertama tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap individu untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai manusia. Dengan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, manusia akan dapat memecahkan masalah-masalahnya mengenai dirinya sendiri. Jadi, harus setiap manusia itu mempunyai tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Contohnya, misalnya hari ini ibu memotong uang saku Gilang. Uang saku Gilang dipotong karena semalam Gilang tidur hingga larut malam. Nah, Gilang harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Akibat apa? Karena dia melanggar aturan di rumah, karena dia tidur terlalu larut malam. Jadi uang saku Gilang dipotong. Itu adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, keluarga adalah merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga pada umumnya terdiri dari beberapa anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab ini menyangkut hubungan antar keluarga dan menyangkut nama baik keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga termasuk dalam kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Contoh bentuk tanggung jawab terhadap keluarga yaitu seorang ayah bekerja hingga malam untuk menafkahi keluarganya. Contoh lain, seorang ibu mendidik anaknya di rumah dengan penuh kesabaran. Itu adalah contoh tanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Sesuai kodratnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari manusia yang lain. Karena itulah munculnya kumpulan manusia yang terikat oleh hal-hal tertentu yang disebut dengan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, maka manusia memiliki hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan hubungannya dengan orang lain agar dapat hidup harmonis di dalam masyarakat. Jadi, setiap orang itu mempunyai tanggung jawab dalam masyarakat. Contohnya, Pak Amar memiliki kebun rambutan yang luas tak jauh dari rumahnya. Pohon-pohon rambutannya banyak menggugurkan daun di jalanan dan di halaman rumah tetangganya. Akibatnya, jalanan menjadi kotor dan tak indah untuk dilihat. Tetangganya pun merasa terganggu halamannya dikotori oleh daun-daun pohon rambutan dari Pak Amar. Warga lain meminta Pak Amar untuk membuat solusi agar jalan di dekat rumahnya tidak kotor. Sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dengan berbesar hati, Pak Amar segera mengambil tindakan untuk merangkas ranting dan batang pohon rambutan yang mengotori jalan dan halaman rumah tetangganya. Jadi Pak Amar itu melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat karena pohon rambutannya itu merugikan atau mengganggu lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap di suatu negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum negara tersebut. Maka dari itu, pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku seseorang harus sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di negara tersebut. Contohnya, Renita dan keluarganya sedang berlibur di luar negeri. Di negeri lain, Renita banyak bertemu dengan orang asing. Meskipun Indonesia belum semaju negara yang dikunjungi, Renita tidak menjelek-jelekan negara Indonesia, menjaga nama baik
menjaga nama baik negara sendiri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap negara. Nah, meskipun kita sedang berada di luar negeri atau di beda negara, kita harus tetap menjaga nama baik negara kita sendiri. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memikul tanggung jawabnya masing-masing, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada Tuhan. Maka dari itu, segala perilaku dan perkataan manusia tidak lepas dari hukum Tuhan yang dituangkan dalam kitab sucinya. Perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan akan mendapat hukuman dari Tuhan yang diterima di dunia maupun di akhirat nantinya. Melanggar hukum Tuhan berarti tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi kita harus tetap menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Contohnya, beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Menjaga kesehatan tubuh juga termasuk bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Karena Allah sudah menganugerahi kita dengan tubuh yang baik. Jadi kita harus merawat tubuh kita ini dengan baik karena Allah sudah memberikan kita yang sempurna. Alhamdulillah, materi hari ini tentang jenis-jenis tanggung jawab sudah selesai. Selanjutnya Bu Guru akan menerangkan tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.